Selamat pagi Bu Gresla dan teman-teman. Hari ini kita mau melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah. Pertama kita akan menyanyi lagu Lingkupiku. Sekarang kita akan baca Alkitab bersama. Sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tentu Tuhan telah menyertai aktivitas kami hari ini. Tuhan tolong berkati, semoga kita bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan baca Yeremia 40 ayat 1 sampai 16. Ayat 40. Yeremia tinggal pada Gedalia. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia. Sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya, terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah. Aku akan memperhatikan engkau, tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam
bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar. Pergilah ke situ, lalu kepada pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mizpah dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhnya. 7. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mizpah. Mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai, orang Netofa itu, dan Zesanya, anak seorang Maaka bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan taklukkanlah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri akan menetap di Mizpah untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini kumpulkanlah saja hasil anggur buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Ammon, di Edom, dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah memberikan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, Maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mizpah. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mizpah. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Balis Raja Bani Ammon telah menyuruh Ismael bin Netanya membunuh engkau? Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mizpah, baiklah, aku pergi membunuh Ismael bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa. Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, jangan lakukan itu, sebab yang kukatakan tentang Ismail itu adalah bohong. Sekarang kita akan berdoa bersama.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Engkau. Kami boleh membaca firman-Mu tentang Yeremia yang memilih untuk tinggal dengan Gedalia. Dengan petunjuk daripada Engkau, kami dapat belajar untuk setia di dalam merespon panggilan, merespon perintah Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami taat kepada perintah Engkau, kami dengar-dengaran pada perintah Engkau, sehingga kami dapat dibentuk melalui Engkau Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati juga rakyat yang ada di Indonesia supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik antara yang memerintah dan yang diperintah, sehingga terjadi kerjasama sinergitas yang baik untuk menciptakan kerukunan, kestabilan ekonomi, kestabilan keamanan, dan sebagainya. Tuhan memberkati TNI Polri yang mengamankan bangsa Indonesia supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati untuk pejabat-pejabat TNI Polri di dalam mengamankan di wilayah-wilayah perbatasan, daerah-daerah terpencil, dan sebagainya. Tuhan memberkati mereka di dalam menjalankan tugas kenegaraan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih buat hari ini, berkati Dena, ayah, bunda, dan kakak tetap sehat dan dapat beraktivitas dan dapat tidur dengan nyenyak dan dapat bangun dengan keadaan sehat ya Tuhan, dan juga berkati juga virus COVID-19 saat di bumi ini cepat berkurang ya Tuhan, dan juga berkati juga teman-teman Dena sekolah dan sekolah minggu, dan teman-teman kakak sekolah dan sekolah minggu tetap sehat dan dapat beraktivitas ya Tuhan, dan juga berkati juga guru-guru kakak yang harus sekolah dan sekolah minggu, dan guru-guru dan yang harus sekolah dan sekolah minggu tetap sehat ya Tuhan. Terima kasih ya, amin. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih telah menyertai kami saat melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan, berkati untuk aktivitas yang kami lakukan esok bisa berjalan lancar. Berkati hari ini kita akan tidur, tolong sertai dan lindungi kami. Semoga bisa tidur dengan nyenyak supaya esok hari dapat bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca bersama-sama, untuk kami bisa hidup taat pada Tuhan. Tolong kami supaya kehidupan kami terus menyenangkan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik ayah di pelayanan gereja, juga bunda di sekolah, mengajar hikmat-Mu ada dalam kehidupan kami. Juga Kak Ensa Dina, Tuhan berkati di sekolahnya, beri hikmat daripada Tuhan dan bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Juga berdoa untuk sekolah Yaya, Tuhan berkati sekolah di mana Kak Ensa Dina bersekolah. Ke bunda kita boleh mengajar di sini, Tuhan memberkati senantiasa bila sekolah Yaya semakin jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Lebih juga untuk setiap kami guru-guru yang ada saat Speaker melakukan setiap tugas tanggung jawab kami semuanya. Puji nama-Mu Tuhan Yesus, keluarga yang di Jogja, yang di Pati juga dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Ibu Grace telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.